Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh BLONDELE Senior. Mari berhenti sejenak dari kesibukan dan dengarkan renungan harian. Biarlah hati kita disegarkan oleh kasih Tuhan. Judul renungan hari ini, apa yang dapat Anda ketahui dari tulisan tangan? Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Rumah Advent di Calhoun, Tennessee, adalah sekolah berasrama untuk anak laki-laki usia 12 hingga 16 tahun yang mengalami kesulitan belajar, yang sering disebut dengan defisit perhatian gangguan hiperaktif atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. Secara umum, anak laki-laki ini lebih cerdas dari rata-rata anak lain, tetapi karena alasan yang khusus, biasanya 1 hingga 4 tahun tertinggal dalam keterampilan dasar seperti matematika, mengeja, menulis, dan membaca. Steve berusia 12 tahun ketika dia datang ke rumah Advent. Dia tertinggal dalam keterampilan sosial dan akademiknya. Dia adalah seorang yang delojo, kebersihannya buruk, dia suka berkelahi, dan mendapat nilai buruk di sekolah. Setelah 3 bulan masuk dalam program tersebut, orang tuanya mengamati bahwa surat-surat yang ia kirim ke rumah menunjukkan perbaikan tulisan tangan. Ibunya mengatakan kepada saya bahwa dia menghargai fakta bahwa kami mengajari putranya keterampilan menulis tangan yang baik. Saya mengatakan padanya bahwa kualitas tulisan tangan Steve mencerminkan keadaan emosinya, bukan karena pelatihan. Jika seorang anak merasa cemas, stres, takut, atau depresi, hal ini bisa muncul dalam tulisan tangan, serta perilaku seperti rawan kecelakaan, ketidakrapian, keterlambatan, dan kebiasaan makan yang buruk. Sebagai pengamatan umum, semakin cemas seseorang, semakin jelek pula tulisan tangannya. Anak-anak yang dianiaya atau didisiplinkan secara berlebihan oleh orang tua yang terlalu ketat dan tidak fleksibel cenderung putus asa. Inisiatif mereka terhambat. Musik keras yang terus-menerus dan berlebihan, kebiasaan begadang, berjam-jam bermain di depan komputer, memanjakan diri dalam kemalasan, merupakan gejala dari masalah emosional. Di rumah Advent, salah satu cara kami membantu siswa mengembangkan kesehatan mental adalah dengan memberi mereka lingkungan dengan gangguan seminim mungkin. Rumah harus damai, bahagia, interaktif, dan aman. Itu harus bebas dari kebisingan berlebihan dari radio atau TV dan makan berlebihan, permainan interaktif, atau akses internet. Tulisan tangan Steve membaik karena dia telah menemukan tempat di mana dia dapat berbicara, mengungkapkan perasaannya, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan jawaban. Dia diberi pekerjaan dan tugas yang berarti untuk dilakukan. Dia berinteraksi dengan orang dewasa yang menjadi teladan perilaku orang dewasa yang baik. Pertumbuhan Yesus merupakan perkembangan yang harmonis dari seluruh kemampuannya. Ini harus menjadi model bagi setiap hubungan orang tua anak. Seberapa sehat lingkungan rumah Anda secara emosional untuk pertumbuhan anak-anak? Dapatkah Anda membayangkan Yesus tumbuh besar di sana? Anak akan bertumbuh sehat bila hidup dalam lingkungan rumah yang damai, penuh kasih, dan aman. Tekanan dan kekacauan emosional di rumah dapat menghambat perkembangan mereka. Seperti Yesus yang tumbuh dalam suasana keluarga yang harmonis, setiap orang tua dipanggil menciptakan rumah yang menjadi tempat anak mengenal kasih Tuhan. Doa hari ini. Tuhan yang penuh kasih, jadikan rumah kami tempat yang damai dan penuh kasih seperti rumah di mana Yesus bertumbuh. Tolong kami sebagai orang tua untuk menjadi teladan yang baik, sabar, dan penuh pengertian. Kiranya anak-anak kami bertumbuh dalam kasih-Mu, dengan hati yang tenang dan jiwa yang sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.